Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 untuk jenjang SMP semester 1, yaitu bab 3 tentang cinta Rasul. Langsung saja, di sini iman kepada Nabi dan Rasul, ya kita harus memahami terlebih dahulu pengertian Nabi dan Rasul itu apa. Nah, secara bahasa, Nabi berarti membawa berita, sedangkan Rasul berarti utusan. Kemudian, pengertian Nabi dan Rasul secara istilah, yaitu Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Ini perlu digarisbawahi. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Maka kalau kita pahami pengertian Nabi dan Rasul secara istilah, ini sekaligus yang menjadikan perbedaan antara Nabi dan Rasul, ya bahwa Nabi itu seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi dan Rasul itu sama-sama laki-laki, ya, sama-sama seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bedanya, kalau Nabi itu wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain untuk dirinya sendiri juga wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi letak perbedaannya ada di situ, ya, bahwa Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, sedangkan Rasul itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Dalilnya ada dalam Quran surah Ghafir ayat ke-78. Langsung kepada maknanya, bahwa sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskanlah segala perkara dengan adil, ketika itu rugilah para pelaku kebatilan. Baik, jadi sesungguhnya sebelum Nabi Muhammad diutus itu Allah itu sudah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Namun di antara mereka yang diceritakan kepada umat setelahnya itu hanya sebagian saja, ya, atau tidak semuanya. Maka yang wajib diimani Nabi dan Rasul itu hanya berjumlah 25, walaupun sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul itu lebih daripada 25. Nah, ini adalah Nabi dan Rasul Allah yang wajib untuk diketahui gitu ya. Jadi wajib diketahui dan diimani itu ada 25 Nabi dan Rasul, dari sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, seperti itu. Nah, tugas Nabi dan Rasul apa? Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-45 sampai 46 sudah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan wa munira. Nah, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi. Itu tugas pertamanya, ya. Pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Nah, ini adalah tugas Nabi dan Rasul. Apa itu? Nah, kalau kemudian ya kita terjemahkan Quran surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 adalah, pertama, tugas Nabi dan Rasul adalah menyampaikan tauhid, yaitu ajaran untuk menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya jelas dalam Quran surah Al-Anbiya ayat ke-25-nya. Kemudian yang kedua apa? Itu sebagai penunjuk jalan yang lurus. Jadi para rasul bertugas memberikan petunjuk ke jalan yang benar.
Itu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam Quran surah Fatir ayat ke-24-nya. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu pembawa kabar gembira. Jadi kabar gembira ini diberikan kepada orang-orang yang membenarkan risalah dan juga bertugas menyampaikan peringatan akan adanya siksa. Jadi tidak hanya kabar gembira tapi juga sebagai penyampai peringatan. Ya, kabar gembira untuk siapa? Untuk mereka yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabinya, dan seterusnya. Dan pemberi peringatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengingkari akan keesaan Allah, ya, keberadaan malaikat, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, dan lain sebagainya. Maka Allah akan memberikan peringatan, ya, yang itu disampaikan kepada para nabi dan rasulnya untuk kemudian disampaikan kepada umatnya. Yang terakhir adalah menjadi teladan yang baik. Ya, setiap sikap dan perbuatan Rasul itu menunjukkan akhlak yang mulia yang harus diteladani, bahwa di dalam diri Rasulullah itu terdapat suatu hasanah, apa, suri tauladan yang baik. Ya, ada yang mengatakan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Teladan yang telah ditunjukkan, ya, kemudian yang dicontohkan dari Rasulullah, ya, sesungguhnya harus kita ikuti jika kita memang beriman kepada Nabi dan Rasul. Selanjutnya yaitu sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Nah, kita harus paham terlebih dahulu sifat wajib itu apa. Jadi sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Jadi Rasul itu harus memiliki 4 sifat ini, dan pasti 4 sifat ini ada pada diri para Rasul, ya, Nabi dan Rasul. Yang pertama apa? Yaitu sidik, bahwa Nabi dan Rasul memiliki sifat sidik yang artinya benar, gitu kan? Atau jujur. Jadi sifat sidik di dalam yang melekat kepada Nabi dan Rasul adalah bahwa Rasul memiliki sifat sidik dalam perkataan maupun perbuatannya. Jadi setiap perkataan ataupun perbuatan Nabi dan Rasul itu adalah benar atau selalu jujur. Nah, yang kedua, sifat wajib bagi Rasul adalah amanah, yang berarti dapat dipercaya, bahwa setiap Rasul itu dapat dipercaya baik ucapan maupun perbuatannya, ya, sehingga Rasul itu mesti memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, sifat wajib bagi Rasul adalah tabligh. Apa itu? Berarti menyampaikan. Nah, di bawah Rasul itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi semua ajaran yang diterima, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib untuk disampaikan kepada umatnya, seperti itu. Kemudian sifat wajib bagi Rasul yang keempat adalah fatonah, yang berarti cerdas atau pandai atau bijaksana. Ya, ini menegaskan bahwa semua Rasul itu cerdas sehingga dapat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menyampaikan kepada umatnya dengan baik, ya. Sehingga apa? Sehingga para nabi dan rasul itu mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada umatnya. Nah, itu sifat wajib tadi ada 4. Yang pertama ada sidik, kemudian ada amanah, tabligh, dan yang terakhir adalah fatonah. Yang kedua yaitu sifat mustahilnya. Nah, apa itu sifat mustahil? Yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Nah, jadi kalau sifat mustahil itu adalah sifat yang nggak mungkin ada pada diri Rasulullah. Jadi mustahil Rasul itu punya sifat ini. Apa itu? Yaitu ada kizib, khianat, kitman, dan baladah. Nah, apa kizib itu? Kizib berarti dusta atau bohong. Nah, mustahil seorang Rasul itu bersifat kizib atau berbohong, ya. Karena apa? Karena apabila seorang Rasul itu berbohong, maka tugas dari Allah tidak mungkin atau tidak akan disampaikan kepada umatnya, ya. Maka mustahil bagi Rasul punya sifat kizib atau berbohong, gitu. Yang kedua yaitu khianat. Nah, ini juga mustahil tuh.
seorang Rasul punya sifat khianat atau tidak dapat dipercaya. Karena apa? Karena Rasulullah itu tidak mungkin berkhianat. Karena apabila seorang Rasul itu berkhianat, pasti kita diperintahkan yang dilarang oleh Allah. Gitu. Kalau berkhianat, gitu. Jadi ketika seorang Rasul itu berkhianat, pasti ajakannya adalah ajakan-ajakan yang sifatnya menyesatkan. Nah, maka ini mustahil ada pada diri Rasulullah. Gitu. Nggak mungkin Rasul punya sifat khianat. Nah, yang ketiga yaitu kitman. Apa itu? Yaitu menyembunyikan. Mustahil seorang Rasul punya sifat menyembunyikan. Ya. Karena Nabi dan Rasul itu merupakan manusia pilihan sebagai penyampai risalah kepada umat. Maka mustahil bagi Rasul itu menyembunyikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, sifat yang mustahil ada pada diri Rasulullah yang terakhir adalah baladah. Apa itu? Bodoh. Ya kan? Karena Rasul itu memiliki tugas yang berat, maka tidak mungkin Rasul itu bersifat bodoh. Gitu. Karena apa? Karena kalau Rasul itu memiliki sifat bodoh, maka Rasul tidak akan mungkin bisa mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ini ada sifat jais bagi Nabi dan Rasul. Nah, apa itu sifat jais? Nah, sifat jais itu ya dipahami sebagai a'radul basyariyah, yaitu sifat seperti manusia pada umumnya. Maksudnya apa? Maksudnya ya Rasul dan atau Nabi dan Rasul itu juga punya sifat selayaknya manusia pada umumnya. Apa? Ya Rasul dan Nabi itu juga butuh makan, ya istirahat, gitu kan? Kemudian butuh bekerja, ya, kemudian berkeluarga dan lain sebagainya. Dia ada sifat-sifat yang memang itu juga dimiliki oleh manusia pada umumnya. Nah, itu disebut sebagai sifat jais. Selain sifat jais, Rasul juga memiliki sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul. Ya. Jadi Rasul memiliki sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul. Apa itu? Yang pertama adalah ittizamur ra'ul. Adalah orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Jadi ketika Rasul itu mengajarkan tentang suatu ajaran atau mengajak kepada suatu ajakan kebaikan, kebenaran, maka pasti Nabi dan Rasul itu pasti memiliki komitmen. Atau apa? Selain mengajak, dia juga pasti akan melakukan. Itu bentuk komitmen itu seperti itu. Jadi nggak cuma ngajak tok, tidak hanya sekedar mengajak saja, tapi terus nggak melakukan, bukan. Jadi bentuk komitmen adalah ketika Rasul mengajak untuk melakukan suatu kebaikan, maka pasti Rasul itu melakukan kebaikan tersebut. Gitu. Yang kedua apa? Ismatur Rasul, yaitu orang yang maksum, terlindungi dari dosa atau dibebaskan dari dosa dan kesalahan. Ya, jadi para Rasul ya karena bekerja untuk berdakwah, maka setiap langkahnya pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan cinta kepada Nabi dan Rasul. Ketika orang itu mengaku dirinya cinta kepada Nabi dan Rasul, maka tunjukkan dan wujudkan dalam bentuk perilaku. Jangan hanya sebatas berhenti sampai kepada mengaku cinta saja atau berhenti di lisannya saja. Ya, maka buktikan kalau kita itu memang mencintai Nabi dan Rasul kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti atau menaati ajaran dibawa oleh Rasul. Jadi apapun ajaran dibawa oleh Rasul, ya oleh Nabi dan Rasul itu, ya maka kita ikuti. Ya, contoh sederhananya misalnya jika diperintahkan untuk disunahkan untuk makan menggunakan tangan kanan, ya maka ya gunakan itu, kita ikuti ajaran tersebut. Kemudian membaca bismillah sebelum makan, ya, dan lain sebagainya. Nah itu maka ikuti ya ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu. Yang kedua apa? Keinginan hidupnya selalu disesuaikan dengan ajaran dibawa oleh Rasul. Jadi keinginan hidupnya itu
selalu disesuaikan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, gitu kan? Atau dalam hal ini jangan hubud dunia, terlalu cinta dengan dunia sampai kemudian lalai terhadap urusan akhirat, ya. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan yang lainnya. Ya, jadi harus yakin bahwa semua Rasul itu benar-benar utusan Allah. Jadi nggak boleh pilih-pilih nih. Ya, nggak boleh pilih-pilih. Hanya yakin dengan satu atau dua Rasul saja. Ya, sedang di situ diperintahkan yang wajib diketahui itu ada 25 Nabi dan Rasul. Itu kan makanya harus diimani semuanya. Tidak boleh dia mengimani sebagiannya saja. Yang terakhir adalah malu untuk berbuat maksiat. Ini adalah bentuk ketika kita cinta kepada Rasulnya. Harusnya kita malu ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang itu dilarang oleh agama. Ya, karena itu tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, hikmah mencintai Rasul itu apa? Pertama adalah mendapatkan tokoh yang dapat dijadikan sebagai teladan. Ya, bahwa di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Jadi kita punya, sebenarnya umat Islam itu sudah punya tokoh teladan yang bisa kita ikuti. Ya, siapa? Yaitu Rasulullah. Ya, kalau kita ingin hidup kita selamat dunia dan akhirat, ya bercerminlah kepada akhlak Rasulullah. Ya, kira-kira sesuai belum perilaku kita dengan apa yang sudah Rasulullah contohkan? Kalau belum, ya belajar sedikit demi sedikit, pelan-pelan untuk kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua apa? Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, insya Allah ketika orang itu berusaha untuk selalu senantiasa memperbaiki diri, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, ya, maka insya Allah pertolongan Allah itu akan datang kepada umatnya. Yang ketiga, perantara agar dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai perantara untuk mengenal Allah. Kenapa kok dikatakan sebagai perantara? Ya karena kita bisa tahu, kita bisa paham tentang agama Islam, kita bisa tahu isi Al-Quran, itu tidak lain, tidak bukan tentu karena Rasulullah itu dulu menyampaikan semua ajaran isi Al-Quran kepada umatnya, sehingga bisa kita rasakan sampai detik ini, ya, bisa kita baca, bisa kita pahami, ya, apa itu Quran, ya, maknanya sampai kepada tafsirnya. Itu karena apa? Karena perjuangan Rasulullah dulu ketika berdakwah, menyebarkan atau menyampaikan ajaran Islam itu agar sampai kepada kita. Jadi itu perantara itu supaya kita bisa mengenal Allah. Gimana caranya? Kita belajar Quran. Kenapa belajar Quran? Ya karena itu yang adalah wahyu yang dibawa oleh Rasulullah yang kemudian disampaikan kepada umatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Jadi bisa tahu mana yang baik dan boleh untuk diikuti dan mana yang tidak baik dan yang seharusnya untuk kita jauhi. Nah, ini materi tambahan saja, ya. Walaupun mungkin di buku yang terbaru itu tidak ada terkait pembahasan tentang mukjizat. Maka jadi saya sampaikan, ya, sebagai tambahan bahwa mukjizat bagi Nabi dan Rasul itu adalah mukjizat itu secara bahasa berasal dari kata jaza yang berarti melemahkan, sedangkan secara istilah berarti peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi ataupun rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulan untuk melemahkan orang yang tidak percaya terhadap kenabian atau kerasulannya. Gitu ya. Ini adalah mukjizat. Nah, mukjizat nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mukjizat yang bersifat material atau indrawi dan lokal yang bisa dilihat. Nah, itu maksudnya. Contohnya apa? Ada perahu Nabi Nuh, ya kan? Ada Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api, itu kan bisa dilihat dulu di masa Nabi Ibrahim, gitu kan. Kemudian penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa, ya, nah itu nampak secara kasat mata. Nah, mukjizat yang kedua yaitu yang sifatnya non material atau logis. Apa? Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad. Nah, itu material, sifatnya logis, ada wujudnya dan nyata, bisa dibaca dan dipelajari sampai sekarang. Itu mukjizat. Kemudian, nah, ada juga karakter Nabi Ulul Azmi. Nah, Rasul Ulul Azmi itu berarti para rasul yang memiliki keteguhan hati, tabahan, kesabaran dalam menghadapi setiap kesulitan, dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Jadi ini Ulul Azmi itu adalah rasul-rasul pilihan. Nah, ini juga materi tambahan ya. Nah, jadi yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi itu hanya ada 5. Ini adalah rasul-rasul pilihan. Siapa? Yaitu ada satu Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak termasuk ke dalam golongan Nabi Ulul Azmi. Oke, itu materi yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.